Ini penting nih prinsip nih teman sahabat semuanya. Jadi ridho orang tua itu, ridho ibu terutama ya, ridho orang tua kalau masih ada, alhamdulillah kita berbakti itu prinsipnya tetap kuat saya tanamkan itu. Ya ridho orang tua, habis itu kalau udah punya istri, ridho istri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali bertemu di acara podcast Pondok Pesantren Mahasiswa Darul Hira. Dan alhamdulillah juga kita sudah kedatangan tamu yang dari jauh dan alumni santri DH juga, DH 10 DH 8 ya, bersama dengan Mas Rudi ya, sama gitu ya, Mas Hartono. Ya, Rudi Hartono, ini kayak pemain badminton. Assalamualaikum Mas Rudi Hartono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Haji, alhamdulillah. Nah, ini gelarnya apa nih Mas? Gelarnya yang magister ya, magister studi Islam, magister studi Islam, MSc. Kebetulan ngampunya juga itu ya di mata kuliah. Ya, jadi di jurusan ekonomi Islam. Insya Allah. Ya, alhamdulillah. Dan pemirsa, alhamdulillah saya juga sempat bertemu dengan Mas Rudi pada waktu menjadi santri, jadi sedikit agak kenal gitulah ya, pernah main badminton bareng dan lain-lain gitu ya. Bahkan saya pernah diingatkan pada waktu itu, saya pernah gosok sendalnya Mas Faiz. Waktu itu saya gosok terus diingatkan sama Mas Rudi. Nah, ini tradisi santri yang dalam hal ini Mas Rudi tetap memegang teguh hukum Islam gitu. Sampai sekecil itu. Sebenarnya di kalangan santri biasa dalam tanda kutip, bukan berarti membenarkan, tapi Mas Rudi cukup jeli dan cukup menghindari gitu ya, hal-hal yang termasuk gosok dan seterusnya gitu. Oke, kita langsung saja berkenalan dengan Mas Rudi. Ya, silakan nih, mulai dari nama, kemudian alamat, aslinya di mana, terus riwayat pendidikannya seperti apa. Iya, alhamdulillah, masya Allah. Baik sahabat semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Perkenalkan, saya Rudi Hartono, asal dari Bangka Belitung. Alhamdulillah pada 2003 datang ke Yogyakarta ya, alhamdulillah satu mengambil jurusan akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yogyakarta. Dan alhamdulillah 2007 selesai ya, maksudnya 2007 selesai, dan alhamdulillah salah satu ketika kita mau mau ngambil sesuatu, minta izin dulu pada orang tua, terutama pada ibu. Ketika ibu mengizinkan, alhamdulillah bisa S2. Untuk melanjutkan S2, beliau mengizinkan dapat beasiswa dari Forum Ekonomi Islam di Magister Studi Islam UII Yogyakarta. Ya, jadi tahun 2008, jadi sahabat semuanya, saya melanjutkan S2 di Magister Studi Islam Universitas Indonesia Yogyakarta, mengambil konsentrasi ekonomi Islam. Nah, ketika konsentrasi ekonomi Islam inilah berpikir untuk bisa menambah pendidikan non formal, salah satunya di pesantren Darul Hira itu ya. Itu yang saya. Jadi masuk dia ini studinya S2 ya, udah S2. Ya, jadi anak ini salah satu ya mungkin santri daftar itu yang sudah mau lanjutkan ke S2 di pesantren S2. Ya, ketika mau S2 di Darul Hira ini. Alhamdulillah, masya Allah. Oke, asalnya mungkin bisa diceritakan dari latar belakang keluarga, terus akhirnya bisa terdampar di jurusan.
Iya, Masya Allah. Jadi awalnya tuh nggak tahu ya ada apa di Jogja, pengennya tuh di Jogja gitu ya, di Jogja kebetulan ayo sepupu itu kuliah di Yogyakarta, maksudnya ketika di Yogyakarta pengennya tuh senang di Yogyakarta karena Yogyakarta nya kota pendidikan yang ramah orangnya, ya sejuk, Masya Allah ya. Masya Allah. Ya, jadi saya tuh pengen aja gitu ke Jogja. Pokoknya di jurusan apapun pengennya ke Jogja gitu. Ya, alhamdulillah orang tua mengizinkan ke ya, seperti itu. Jadi akhirnya keluarganya kalau bapak ibu ya di kampung ya, dari desa ya, itu petani ya, pedagang juga. Terus akhirnya juga pendidikan umum lah ya, pendidikan umum dari SD, SMP, SMA seperti itu. Gitu masih di pendidikan sekilas ya. Insyaallah luar biasa. Kemudian selama di DH nih pengalaman di DH-nya nih pengalaman menarik, terus kemudian kalau nggak salah waktu itu juga sempat diamanai sebagai ketua senat begitu ya. Oleh Satulus. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang bisa diceritakan, mungkin bahkan bisa ditularkan khususnya untuk santri-santri. Baik. Ya, yang calon santri baru. Jadi saya ingin memberikan sedikit inspirasi Mas Uji ya. Jadi ketika dulu ini kan masih backgroundnya umum dan ketika masuk S1 Yogyakarta itu di Sekolah Tinggi Ekonomi Yogyakarta, Anda itu diperkenalkan dengan sahabat untuk di unit Koordinat Islam. Jadi dulunya kan masih umum ya, diajak untuk berorganisasi ya di unit Koordinat Islam itu, diajak ke masjid. Dan dari situlah mulai pengen belajar lebih ya. Dulu ya ngajarnya ngaji di kampung-kampung aja kan, sama tokoh-tokoh gitu kan. Tapi di Jakarta itu diajak untuk bersama-sama kajian. Nah dari situlah mulai seneng gitu Mas Uji. Seneng saja untuk ikut kegiatan taklim itu ya kan. Akhirnya selesai S1 tuh pengennya mondok di pesantren mana yang pas itu kan, yang ada sekalian kita kuliah gitu. Nah alhamdulillah diperkenalkan oleh teman untuk direkomendasikan ke pesantren Mahasiswa Hiro. Nah seperti itu awalnya tahun 2008. Jadi alhamdulillah sebelum sebelum kuliah itu Anda daftar di pesantren Mahasiswa Hiro seperti Mas Haji. Itu awalnya itu. Iya. Mas Rudi, kayaknya perlu diceritakan terkait dengan pengalamannya selama di DH. Pengalaman di DH. Iya, selama menjadi santri itu seperti apa? Kan masing-masing orang punya pengalaman yang berbeda. Iya. Tentunya Mas Rudi juga punya pengalaman yang berbeda, menarik, bahkan inspiratif gitu ya. Supaya bisa ditularkan dengan yang lain gitu. Monggo silakan. Ya baik, Mas Haji ya. Jadi ya ketika di DH dulu itu ya 2008 masuk, kita belajar bersama ya dengan para asatidz ustadz itu ya. Dan alhamdulillah mungkin karena dilihat dari nggak tahu ya senioritas, mungkin karena sudah mau S2 ya. Jadi diamanahkan juga jadi ketua senat. Nah seperti itu. Nah itu kan ketika pengen nyantri kasih senat juga amanah ya. Alhamdulillah kalau dikasih amanah kan insya Allah mungkin kita berikan kemampuan untuk itu. Nah mungkin ada banyak belajar juga dari sini ya. Nah saya itu di DH alhamdulillah pengalamannya yang pertama saya gabung ke DH ini backgroundnya macam-macam nih. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan itu kan, ada Jawa gitu kan. Alhamdulillah banyak teman-teman dari kampus yang berbeda-beda dengan karakter yang sangat berbeda-beda seperti itu. Tapi disitulah kita saling memahami ya, saling memahami, komunikasi dan jadi akrab alhamdulillah. Dan itu saya rasakan sampai dengan saat ini dimanapun berada itu menjadi pengalaman yang sangat tidak saya lupakan gitu teman-teman. Maka kita di punya grup tersendiri begitu kan. Sekarang juga bisa kajian online juga seperti itu ya. Jadi pengalaman-pengalaman selama di DH itu alhamdulillah sangat menarik ya. Dan ilmu pun banyak kita dapatkan ya. Karena setiap pagi kita kajian ya. Habis itu pada maghrib kita juga kajian. Selain kalau siang kan kita aktivitasnya di kampus ya. Di kampus itu kan cari tentang perkuliahan lah seperti itu. Tapi untuk subuh sama
malamnya kan kita kajian bersama seperti itu. Nah situlah saya sangat merasakan menikmati ya selama di DH. Jadi ilmu dunia akhirat itu insya Allah dapat gitu. Begitu Mas Rudi ya. Masya Allah luar biasa. Nah terus ini ya, jadi mungkin perlu disampaikan juga ya, tadi pengalaman secara umum, terus kemudian apa yang dirasakan gitu kan. Kemudian peristiwa apa nih Mas Rudi yang selama di DH itu yang itu membuat Mas Rudi itu sangat berkesan sekali, bahkan menolak untuk lupa kejadian itu. Nah, ini bisa diceritakan ya. Baik. Ya, jadi saya itu ya salah satu ketika saya ke Yogyakarta ini maksudnya. Saya ke Yogyakarta itu salah satu tempat yang tidak pernah saya lupakan itu adalah PMA Daurah Hiro. Masya Allah. Iya, PMA Daurah Hiro itu ya. Karena pertama kita dari ustadz-ustadz yang sudah menyampaikan itu kan dengan ilmunya ya, dan ini kan keberkahan bagi saya merasakan bahwa apa yang pernah saya dapatkan di DH itu, pengalaman yang diajarkan, pengalaman kebersamaan dengan para santri itu alhamdulillah keberkahan itu saya dapatkan ketika saya selesai 2010 itu ya, 2010 di PMA Daurah Hiro. Itu terasa betul tuh manfaat keberkahan ya Mas. Jadi setiap kali saya ke DH ke Yogyakarta itu tahun 2019, karena saya sekarang menjadi seorang dosen ya, dosen untuk sekarang ini jadi dosen di IAIN saya sama di Bangka Belitung. Itu peran DH itu ya yang saya dapatkan selama ketika saya pulang ke Bangka Belitung itu banyak manfaatnya, pembelajaran dengan ustaz, kebersamaan dengan para santri ya, silaturahimnya itu pengalaman sangat berbahagia bagi saya Mas. Jadi saya tidak pernah melupakan itu PMA Daurah Hiro ya. Menolak untuk lupa. Iya, ini tuh. Jadi kalau kita manusia ya, ketika kita sudah pernah tidur bersama, tidur di mana kita tinggal itu bersahabat, kita berjalan bersama, itu pengalaman tidak pernah kita lupakan. Insyaallah itu. Terus kemudian lebih konkret lagi ini terkait dengan Mas Rudi ini kan saya dapat informasi bahwa Mas Rudi termasuk santri yang kalau orang Jawa itu menyebutnya dengan guyub ya biasanya. Guyub itu serawung udah apa ya, berinteraksi dengan warga itu sangat intens gitu ya, dengan warga sekitar gitu ya. Ya, mungkin ada sesuatu yang bisa diceritakan. Ya, mungkin ini salah satu pengalaman karena mungkin saya itu punya jiwa sosial ya di masyarakat. Jadi ini terbawa dari mulai jadi mahasiswa, ketika di organisasi, ketika di kampus dan juga di DH itu, saya itu kan senang berinteraksi dengan warga sekitar ya. Jadi baik dengan irmasnya ya, dengan tokoh-tokoh masyarakat sekitar ya, dengan penjual angkringan. Maka sampai sekarang saya ketika Jogja, yang jual angkringan itu mana gitu. Nah gitu. Jadi saya pengen temui gitu semua orang. Jadi para ustadz, para tokoh-tokoh sekitar, masih tanyain anaknya ustadz di mana ustadz, kayak gitu kan. Makanya saya mampir ke para Ustadz Jumaidi, Ustadz Sukirno, ya kan. Saya mampir ketika beliau ketemu sama beliau itu Mas Oji. Ya, senang aja seperti itu. Jadi itu di mana keberadaannya, Anda tidak akan pernah lupakan. Tapi karena punya jiwa interaksi sosial di masyarakat, ya mungkin ya. Jadi salah satu santri yang cukup dekat dengan warga masyarakat sekitar begitu ya. Ya mungkin ya. Saya nggak tahu, mungkin itu ya. Salah satu di antara yang lain. Ya, insya Allah. Baik, Mas Rudi. By the way, aktivitas saat ini apa nih yang kesibukannya seperti apa? Ya, mungkin selain sebagai dosen ya. Atau mungkin bisa diceritakan hal menarik apa yang sama di dosen. Terus aktivitas apa saja selain dosen yang mungkin perlu diceritakan? Jadi pengalaman setelah dari DH ya. Ya, dari DH. Ya, jadi alhamdulillah tahun 2010 yang lalu saya selesai ya di DH karena sekaligus juga bulan Oktober 2010 itu kan wisuda nih. Wisuda di UII ya. Alhamdulillah kita wisuda dengan orang tua. Nah, setelah pulang itu ini cerita singkat ya maksudnya ya. Sampai dengan saya saat ini ya. Jadi 2010 saya
Oktober 2010 saya wisuda, 2000 November 2010 sebulan kemudian saya menikah Mas Haji. Masya Iya, Allah. saya itu yakin bahwa menikah itu selalu mendatangkan rezeki itu Mas Haji. Ya. Jadi baper ya. Ya jadi 2000 November saya menikah, ternyata alhamdulillah setelah menikah itu sekarang baru punya kerjaan ya Mas Haji. Nah, di bulan Januari saya dapat kerjaan diterima di Bank Muamalat Indonesia cabang Pangkal Pinang di Bangka Belitung. Jadi sebagai yang pertama kita bagian marketing. Ya, marketing funding ya. Alhamdulillah 2011 Januari saya diterima di Bank Muamalat itu pengalaman pertama saya berkarir ya di Bangka Belitung. Dan alhamdulillah sampai dengan singkat ya 2016 saya ikut pensiun dini ya maksudnya di Bank Muamalat. Nah setelah itu pensiun dini pengennya sih jadi pengusaha di sana gitu ya, pengusaha sawit. Tapi selanjutnya lagi-lagi saya ini prinsipnya ridho orang tua ya, ridho orang tua. Jadi ketika orang tua pengennya saya juga harus bekerja biar nanti pengalaman selama menjadi di S2 ya, pendidikan S2 itu kalau di kampus saya itu semua yang tinggi itu nggak banyak ya S2. Alhamdulillah saya diminta orang tua juga kalau bisa katanya yang S2 juga digunakan gitu kan. Ya alhamdulillah ada lowongan dosen di IAIN, dosen di Bangka Belitung itu. Jadi saya ikut dan alhamdulillah dapat itu Mas. Alhamdulillah dapat. Jadi pengalaman di sana itu menjadi manajer kayak terakhir itu sebagai manajer senior di Bank Muamalat. Alhamdulillah pada saat itu ya fasilitas semuanya juga di Bank Muamalat ya. Bisa juga pada saat itu saya juga bisa umroh di sana ya. Bisa umroh selama jadi manajer di Bank Muamalat. Dan saya memutuskan cukup untuk bekerja ya. Pulang, tapi lagi-lagi diminta orang tua itu saya ini penting nih prinsip ya teman-teman sahabat semuanya. Jadi ridho orang tua itu ridho ibu terutama ya, orang tua kalau masih ada alhamdulillah kita berbakti itu prinsipnya terus kuat saya tanamkan itu. Ya ridho orang tua, habis itu kalau udah punya istri ridho istri. Ya kita harus juga minta pendapat ya sama dua kalau kata pesan kosa itu motivator itu dua sayap nih, istri dan ibu nih kalau kita sebagai laki-laki. Nah itu saya tanamkan betul. Jadi sekarang ini alhamdulillah ketika 2018 akhir saya diterima dosen tetap ya di IAIN itu, dan nggak lama kemudian saya diamanahkan menjadi sekretaris prodi ya, tes prodi ya di sana. Alhamdulillah ini kemudahan bisa didapatkan itu maksudnya ya. Jadi sekarang alhamdulillah saya menjadi dosen di IAIN dosen di Bangka Belitung sejak 2018 akhir sampai dengan saat ini ya, begitu Mas Haji. Kalau di pengalaman di desa juga menjadi direktur BUMDes, ketua yayasan masjid juga di sana aja. Dia juga sebagai relawan inspirasi rumah zakat. Jadi saya nggak tahu ya, pokoknya selama saya mampu diberikan amanah, sebenarnya saya nggak mau minta amanah, tapi selama ini diberi amanah saja seperti itu. Jadi alhamdulillah maksudnya banyak yang kalau kita niatnya karena ya insya Allah niatnya baik, ya insya Allah banyak kebaikan yang kita dapatkan. Keberkahan itu yang penting ya, jangan dinilai hanya dengan materi. Banyak hal yang kita dapatkan ketika kita banyak memberikan manfaat ya. Khairun atau nas itu kita ada seperti itu. Insya Allah sebagai manusia yang memberikan manfaat bagi yang lain. Masya Allah, luar biasa sekali Mas Rudi. Luar biasa ternyata. Dalam tanda kutip itu malah justru tidak meminta amanah, tidak mencari amanah, tapi Allah kasih jalan untuk layu kalau belum bisa dilakukan. Ada satu lagi ya. Kita suruh banyak surkum, ya sebenarnya ini salah satu ayat yang Quran surah Muhammad 7 nih. Kita menolong agama Allah, maka Allah kan menolong kita dan memberikan derajat. Ya, itu harus saya tanamkan itu. Dua prinsip yang perlu kita pegang untuk kehidupan ini. Coba dua bidadari, orang tua dan istri kau. Udah cocok sebagai motivator hidup. Oke, mungkin kita langsung menuju ke closing statement dari Mas Rudi. Ya, sebelum nanti terus terbang ke Bangka Belitung lagi ya.
Ya, Bangka Belitung hari ini. Jadi alhamdulillah hari ini hari Sabtu ya 13 Agustus 2022 saya bisa bersilaturahim ke pesantren Mas Darul Hiro ini. Jadi yang pertama ingin saya bagikan kepada sahabat semuanya, terutama khususnya pengurus dan juga santri di PMA Darul Hiro dan dimanapun berada, bahwa yang pertama kita meyakini bahwa setiap aktivitas itu kita niatkan ibadah, ya, niatkan ibadah, ya, tidak memang niat. Jadi semua itu berkembang pada niat. Ibadah itu kan menjadi nilai ibadah itu ketika kita niatkan karena Allah, nah, seperti itu. Itu yang pertama, ya, kita niatkan. Yang kedua adalah dimanapun kita berada, kita bisa memberikan manfaat bagi yang lain. Yang kita jalani, saya dimanapun saya berada, saya berusaha untuk bekerja, menjalankan amanah itu semaksimal mungkin. Ya, bagaimanapun ya kita sudah profesional ya. Kita berikan, kita laksanakan dengan usaha, dengan amanah dan profesional. Insya Allah dimanapun kita berada itu akan memberikan kebaikan. Itu saya rasakan. Terus yang lagi adalah saya katakan juga ridho Allah, ridho walidain. Ya, ridho Allah ada walidain. Ya, itu ridho Allah ada pada orang tua. Kalau kita masih ada orang tua itu, ya dekatlah. Makanya saya pernah, ini prinsip dan juga saya pernah dapatkan dari Habib itu ya. Jadi antum jangan ketemu orang dulu, ketemu dulu orang tua mau kemana. Saya kalau mau kemana-mana ke Jogja ini, teman saya mau berada kalau jauh-jauh ya terutama, saya cium kedua tangan ibu saya dan bapak saya dulu. Saya cium dulu tangannya, minta doakan, karena apapun aktivitas kita itu doa orang tua itu penting. Ya, setelah itu istri kalau kita laki-laki ya seperti itu ya. Nah selanjutnya bagaimana kita bisa memberikan manfaat. Dan saya bersahabat semua teman berada, PMA Darul Hiro ini adalah salah satu manfaat luar biasa yang saya dapatkan selama saya di Yogyakarta. Ini pengalaman yang luar biasa. Jadi bagi kita semua nanti berusaha untuk belajar agama, ya, belajar agama. Karena insya Allah dengan kita diberikan pemahaman agama, kita akan dimudahkan untuk jalan menuju surga. Itu kan hadis juga. Pernah saya dapatkan juga salah satu ustadz di Yogyakarta ini ya. Maka ketika memberikan kebaikan oleh Allah, maka kita akan diberikan pemahaman agama. Mungkin salah satunya adalah kita mondok. Nah, mondok di Darul Hiro inilah salah satu mudah-mudahan kita beri pemahaman agama dan kemanfaatan dunia akhirat insya Allah kita dapatkan. Mungkin itu yang saya rasakan Mas Udi, insya Allah. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan semuanya. Karena hari ini saya harus segera balik ke hotel dan harus berangkat lagi ke Jakarta. Mohon doa semuanya. Insya Allah dimudahkan ya. Iya, ke Bangka Belitung. Kalau mau main ke Bangka Belitung, insya Allah saya siap nih. Insya Allah. Jazakallah khairan, Mas Rudi. Alhamdulillah. Akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol dan insya Allah memberikan inspirasi buat terutama untuk santri baru. Jadi keberkahan hidup yang didapat oleh Mas Rudi ini perlu kita contoh ya, perlu kita tiru supaya kita juga mendapatkan keberkahan hidup di dalam kehidupan kita. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih sudah membersamai kita. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube-nya Pondok Pesantren Mahasiswa Darul Hira atau Yayasan Alumni Pondok Pesantren Mahasiswa Darul Hira, atau di kanal YouTube-nya Pusat Al-Quran Terpadu. Ya. Terima kasih. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.